Halo, welcome back to my channel, Best Trading School Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Danis dan tentunya kita akan membahas konten-konten bermanfaat untuk edukasi kelas trading. Dan video kali ini kita akan berfokus pada FTR dan FTB yang merupakan bagian dari supply demand, yang dimana juga pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan dasar dari supply dan demand secara hukum ekonomi. Hanya saja di sini kita akan mengulas kembali untuk pemahaman dasar bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya atau video part 1 daripada supply dan demand. Teman-teman bisa langsung pergi ke link yang sudah ada di deskripsi. Langsung saja, FTR dan FTB ya merupakan bagian supply dan demand, dan kita akan membahas dasarnya kembali untuk ulasan bagi teman-teman yang belum menonton di part sebelumnya. Oke, supply dan demand. Supply dan demand ini merupakan sebuah harga permintaan yaitu demand dan harga penawaran yaitu supply ya. Secara teknikal, supply demand selalu membentuk pola awal berupa sideways ya. Di sini ada sideways, datar, flat, atau biasa kita sebut dengan konsolidasi. Sedangkan konsolidasi itu merupakan sebuah zona keseimbangan. Baik, kita akan coba untuk menjelaskan zona keseimbangan. Zona keseimbangan ini biasa kita sebut juga dengan equilibrium. Ya. Ya, ini zona keseimbangan atau equilibrium. Nah, jika teman-teman menemukan sebuah pergerakan harga yang dimana pergerakannya dari bawah ke atas, ya, kemudian ada posisi sideways, ya, posisi sideways seperti ini. Nah, ini tandanya harga sudah membuat sebuah keseimbangan, ya, pada zonanya. Kemudian jika kita melihat harga break daripada area top atau resisten di atas, nah posisi sideways yang tadinya sudah terbentuk ini disebut dengan demand atau harga permintaan ya. Apabila harganya ini menembus ya, menembus posisi top, nah posisi top, maka posisi ini disebut dengan supply, tergantung di mana harga breakout ya, karena di sini terdiri dari supply, resisten dan support teman-teman ya, terdiri dari resisten dan support. Di atas ini resisten, kemudian yang di bawah ini adalah support. Nah, mengapa harga disebut dengan zona keseimbangan pada posisi ini? Ya, karena ada penyesuaian ya, penyesuaian tawar-menawar. Nah, saya tuliskan dari sini. Ada penyesuaian atau proses tawar-menawar antara seller dan buyer, sehingga ketika terjadi sebuah kesepakatan yaitu berupa breakout, semisal breakout ke bawah, maka zona konsolidasi ini itu berfungsi sebagai supply ya. Maka jika kebalikannya harga ini breakout di atas ya, dia konsolidasi kemudian breakout di atas, maka zona konsolidasi di sini itu berupa berfungsi sebagai demand, maksud saya seperti itu ya teman-teman. Nah, itulah pembentukan atau proses dari terjadinya supply dan demand. Oke, nah sebagai contoh
kita akan melihat respon yang terjadi, ya, seperti apa ketika zona ini mulai teritis kembali. Contoh, ini anggap seperti ini ya, terjadi konsolidasi, kemudian dia break, dan bagaimana respon ketika harga kembali, kemudian merites atau menguji zona yang sudah terbentuk di sini. Itu bagaimana? Ya, kita langsung saja melihat di sini, teman-teman. Nah, bisa kita lihat saat sebuah harga ya merites kembali atau menguji kembali zona yang sebelumnya terbentuk di sini, itu menjadi pullback. Ya, menjadi pullback. Ketika sebuah zona terbentuk dan harga mulai kembali ya, di swing high swing low harga mulai kembali terhadap zona demand ya, maka respon yang dihasilkan ini berdampak pullback dan ada aksi ke atas. Seperti itu, teman-teman. Untuk kita menganalisis sebuah pergerakan harga jika ada zona demand ataupun supply. Jadi itu, sekali lagi saya akan menjelaskan zona supply dan demand ya, itu terbentuk dari konsolidasi atau sideways. Terbentuk dari konsolidasi atau sideways, sehingga ketika harga permintaan ya, harga permintaan di sini atau zona demand-nya ini mulai dihampiri oleh harga, kemudian terjadi pullback dan reaksi yang bagus untuk kita ambil. Nah, ini juga biasanya disebut dengan order block ya, di mana entry point dari kebanyakan trader akan masuk di sini. Oke. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai FTR dan FTB. So, apa itu FTR dan FTB? Ya, jadi saya akan menjelaskan FTR dan FTB. FTR merupakan singkatan dari fail to return ya, jadi gagal untuk kembali. Sedangkan FTB adalah first time back ya. Secara penjelasan di sini kita bisa baca dulu. FTR yang artinya gagal untuk kembali, artian luasnya merupakan sebuah zona dengan ketentuan dan syarat breakout support atau resisten yang dimana harga tidak kembali melainkan meneruskan tren semula ya. Jadi ini adalah tren semula, salah tulis. Tren semula dengan terbentuknya zona supply demand. So, saya akan menjelaskan maksud daripada pengertian ini, teman-teman. Awalnya FTR ini ya, ini sebuah pergerakan dengan koreksi. Nah, swing high swing low ya, teman-teman ya, swing high swing low. Namun tidak untuk kembali, namun gagal untuk kembali di sini maksudnya. Dimaksudkan gagal kembali. Ya. Seperti ini, tapi tidak, karena sudah terbentuk higher high. Kita akan tulis karena posisinya naik ya. Kita akan coba bedah dulu di sini. Karena posisinya naik, di sini ada higher high, kemudian turun ya setelah pembentukan higher high atau penutupan harga di atas dan membuat konsolidasi atau sideways. Nah, di sini terjadi sideways. Sehingga ketika harga mulai bergerak kembali, nah ini disebut FTR. Dia tidak kembali ke bawah, melainkan dia meneruskan perjalanan dari pergerakan sebelumnya. Yang artinya apa? Ada syarat khusus. Yang pertama adalah syarat terbentuknya FTR, harga membuat higher high atau swing high. Ya, jadi harga membuat swing high.
terlebih dahulu. Ini FTR untuk bullish ya teman-teman. Jadi saya tuliskan terlebih dahulu FTR untuk bullish. Oke. Sini adalah FTR untuk bullish. Kita akan lanjutkan. Saat sudah membuat swing high ya, syaratnya ada konsolidasi atau sideways, dan di sini tidak perlu rapi ya teman-teman ya, melainkan kebanyakan biasanya akan terjadi banyak false break atau noise ya, seperti itu. Tidak rapi seperti ilustrasi yang kita buat di sini teman-teman ya. Kemudian terjadi kenaikan harga yang dilanjutkan dengan breakout. Ya, jadi syarat daripada FTR ini setelah dia membuat swing high atau higher high ada breakout. Ya, ada breakout di sini teman-teman. Nah, ada breakout. Setelah breakout ya, harga naik ke atas. Naik ke atas sampai dia bertemu dengan level ataupun zona yang membuat harganya pullback atau berbalik arah lagi ke bawah. Kemudian ketika kita menemukan penurunan harga ya, karena ini naik, penurunan harga di sini syaratnya. Ciri-ciri harga akan menguji FTR ya. Ciri-ciri harga akan menguji FTR. Terjadi penurunan atau kenaikan yang landai dan pelan menuju demand atau FTR. So, teman-teman nanti akan melihat pergerakan landai ya, pergerakan landai pelan sedikit demi sedikit ya. Di sini kesabaran kita akan diuji ya, kesabaran kita akan diuji karena proses FTB atau respon daripada FTR nantinya di situ akan kebanyakan seperti ini teman-teman ya. Kemudian saat harga telah masuk pada zona FTR, disinilah terjadi FTB, yang artinya first time back. Ya, first time back. Dia hanya sejenak ya, masuk pada zona demand, kemudian merespon dengan aksi ya. Seperti itu teman-teman. Untuk cara atau kita mengetahui adanya demand atau FTR dan menggunakannya sebagai entry point ya teman-teman. Di situ bisa backtest, bisa cari zona-zona seperti FTR ini dengan ciri-ciri dan juga syarat agar bisa kita klaim sebagai identifikasi, berikut juga dengan konfirmasinya teman-teman. Nah, ini untuk FTR bullish ya. Bagaimana dengan posisi bearish? Posisi bearishnya sama saja teman-teman, hanya dibalik. Hanya dibalik. Nah, di sini adalah FTR bearish ya. Posisinya FTR tapi bearish. Nah, oke, pergerakannya sama, syaratnya juga dia harus break ya, swing low. Kalau tadi swing high, sekarang swing low. Dia harus break swing low atau lower low yang ada di sini. Kemudian saat harga kembali kepada zona FTR tersebut akan direspon FTB ya. Akan direspon FTB. Nah, bagaimana cara menentukan target atau setup entry point kita jika kita entry pada zona FTR yang fresh? Oke, langsung kita praktek di chart ya. Kita akan menggunakan emas XAUUSD ya. Kita akan mencari zona FTR ya. Kita sudah bisa melihat di sini teman-teman ya, ini H1 kita sudah menemukan zonanya,
Ini dia zonanya ya. Oke, di sini ada zona konsolidasi sideways ya teman-teman, harganya naik. Syarat utamanya adalah swing high break ya, swing high break syarat utamanya. Ini sudah terjadi break, kemudian harga landai atau pelan ya, harganya landai atau pelan ya. Di sini seperti yang saya bilang tadi, kesabaran kita akan diuji. Nah, ketika masuk terjadi FTB ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini merupakan FTR atau bullish FTR. Sorry. Oke. Ya, ini merupakan bullish FTR dan di sini FTB-nya. Respon daripada harga saat bertemu zona demand atau FTR ya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk setup atau entry point dengan menggunakan metode trading FTR FTB ya. Oke, sebentar. Nah, kita langsung garap di sini teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu zona top dan bottom ya. Jadi ada top, di sini ada top teman-teman ya. Ketahui dulu yang pertama harga daripada top dan bottom ya. Nah, di sini ada top dan bottom, sedangkan bottom kita akan menandai sebagai pertahanan terakhir dari benteng FTR ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah teman-teman menemukan area top dan bottom yang berfungsi sebagai support become resistant ya. Jadi di sini adalah top dan bottom. Nah, biasanya untuk harga akan menguji terlebih dahulu top teman-teman ya, karena dia benar-benar posisinya ada di atas dan bottomnya di bawah. Kemudian kita akan melihat potensi stop loss yang bisa kita taruh di bawah bottom ya. Nah, teman-teman di sini boleh menggeser sedikit ya untuk antisipasi apabila terjadi noise atau false breakout terhadap top dan bottom yang sudah kita marking, yang sudah kita gambar untuk order block ya. Nah, ini kita gunakan di sini sebagai stop loss, and then kemudian kita bisa tentukan order block kita, posisi pembelian ya. Berarti kita akan beli di area top, kemudian menyesuaikan stop loss pada area bottom di sini teman-teman. Oke. Ya. Oke, untuk target atau taking profitnya teman-teman boleh menggunakan area resisten ya. Area resisten yang ada di atas ya. Oke, ini adalah wilayah resisten yang ada di atas ya. Kita sudah menentukan entry point dan setup. Oke, jadi di sini kita akan melihat dan menentukan risk ratio ya yang kita akan dapatkan di sini teman-teman. Ini sejumlah 75 ya, 75 pips, sedangkan untuk targetnya pada area resisten ya ini 187 pip ya di situ untuk jumlahnya. So
kita sudah mendapatkan ratusan pip ya untuk sebuah target dan juga membatasi atau meminimalisir kerugian yang kita buat di situ, teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman juga saat setelah menentukan posisi stop loss dan juga taking profit ya atau TP di atas, teman-teman sebelum itu juga harus mengetahui cara masuknya ya. Saat di sini harganya sudah masuk, kemudian apa selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu adalah pola pembalikan atau pola reversal ya, teman-teman ya. Nah, pola reversal ini bisa kita lihat dari status atau posisi candle. Nah, di sini ada hammer ya, teman-teman ya. Ada hammer, posisi hammer, maka harganya aman untuk naik ke atas, teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin contoh lain yang bisa kita lihat ya, itu terjadi pada kemarin malam hari Jumat ya, tanggal 19 bulan 5 2023. Kami di Best Trading School Indonesia itu melaksanakan sebuah acara rutin ya, Zoom. Kita meet Zoom untuk trabar atau trading bareng, teman-teman. Nah, jadi kami semalam juga entry point menggunakan FTR ya, saya ingat saya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ya ini sini merupakan zona FTR ya, zona FTR dengan syarat kita perlu turunkan time frame agar tampak jelas ya, teman-teman ya. Di sini ada FTR, oke. Ya, di sini FTR. Kemudian ada swing high ya, dia secara syarat tadi itu break sini dan naik, kemudian harga perlahan. Nah, ini ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya harga perlahan turun seperti ini, kemudian saat dia masuk terjadi boom, kenaikan yang signifikan ya. Seperti biasa, stop loss kita taruh di bawah, teman-teman, yaitu di posisi bottom ya. Cuman kita perlu kasih space sedikit agar ketika terjadi false break atau noise, di situ stop loss kita masih belum tertaking ya. Jika dibandingkan dengan pendapatan atau taking profit ya, target profit kita di sini sangat jauh sekali. Kita dapat ribuan poin sebagai targetnya ya. Kemudian di sini juga ada FTR, teman-teman ya, di M5. Nah, ini juga FTR ya, teman-teman boleh order block di area ini. Nah, dia masuk, kemudian ada pola candle reversal ya, ada pola candle reversal di sini. Nah, di sini ada morning star. Nah, ini morning star dia naik ya, teman-teman ya. Untuk target kita mentargetkan di sini karena di sini juga ada FTR, teman-teman. Ya, ini pada tanggal 22 nanti ya, hari Senin. Tanggal 22 hari Senin. Ini juga ada FTR. Nah, ini kalau kita perkecil ke time frame yang lebih kecil lagi, di sini teridentifikasi adanya FTR. Ya, strike. Ini FTR, teman-teman ya. Ini FTR. Syaratnya dia harus break lower low. Ya, dia sudah break. Nah, untuk targetnya hanya saja di sini tidak bisa terlalu kita mengambil terlalu banyak, maksudnya ya, karena ini M1
mungkin dia hanya sampai sini dan kemudian terbang. Just backtest ya, ini hanya backtest saja sebagai contoh agar teman-teman bisa praktek nantinya ya, seperti itu. Oke, kita naikkan lagi time frame, kita akan cari pola-pola sebelumnya, mencari pola-pola sebelumnya. Oke. Untuk posisi sel ya, jadi kita tadi sudah beberapa kali mempraktekkan untuk posisi buy. Jadi di sini kita akan cari posisi sell teman-teman ya. Oke. Ya, ini juga bagian ya, merupakan bagian dari FTR. Kita coba cari di sini teman-teman. Ya, ini dia ya. Area ini kita kolom dulu. So, teman-teman harus teliti dalam mencari ya, entry point sebagai zona yang sudah kita tandai. Oke, jadi ini dia. Kita harus multi time frame juga teman-teman ya. Kita harus multi time frame agar bisa melihat zonanya. Nah, jadi ini FTR juga. Di sini terjadi konsolidasi ya. Nah, terjadi konsolidasi. Ya, harga masuk di sini syaratnya break low ya. Break low. Ada break low sebagai syarat. Kemudian harga kembali ke FTR. Ya, naik, direspon, turun. Dia turun sampai sini teman-teman ya. Nah, ini dia. Ya. Kita sudah backtest, praktek, jangan lupa selalu ya teman-teman di rumah. Teman-teman harus praktekkan ini karena ini mempunyai tingkat win rate yang tinggi jika kita menerapkannya dengan cara-cara yang benar, dengan syarat-syarat yang benar juga. Ya, kemudian di sini ya, ini juga FTR ya teman-teman ya. Ini juga di sini merupakan FTR. Nah, teman-teman harus perkecil time frame ya, perkecil time frame. Jika tidak mengecilkan time frame, teman-teman tidak akan bisa melihat potensi FTR yang terjadi di sini. Oke, kita akan coba untuk lihat di time frame 5 mungkin ya. Oh, tidak bisa teman-teman. Saya tidak berlangganan untuk trading view, jadi kita bisa lihat di M15 saja ya. Jika di M5 itu kita nggak bisa ngelihat. Oke, ini dia teman-teman ya. Ya, dia juga masuk di sini. Nah, ini dia ya. Dia merespon daripada demand yang sudah terbentuk. Oke. Kemudian di sini ini tidak bisa kita lihat karena M5. Oke.
kemudian ini dia. Ya, ini ada konsolidasi, ini juga bisa kita marking ya, teman-teman. Kita marking saat terjadi konsolidasi seperti ini atau sideways, dan kita akan tarik garis datar. Nah, kita lihat respon yang terjadi jika ini sudah pernah terespon oleh harga ini. Oke, dia merespon di atas ya, merespon di atas, sorry teman-teman. Jadi M15 sorry, dia merespon di atas ya, di area top, sorry di area top. Nah, kita lihat posisinya seperti ini di area topnya ya. Oke, area top dia masuk ya. Ini merupakan pergerakan SAUSD pada hari Jumat ya. Jumat dan Kamis dia berada di sini. Oke, jadi Kamis dia masuk di posisi demand ya, yang tadi itu, dan membuat pola candle pembalikan hammer. Jadi seperti itu teman-teman. Sangat gampang sekali untuk kita menentukan supply demand ya, sangat mudah sekali untuk kita entry point jika kita tahu syarat-syaratnya dan lebih teliti dengan memperbesar dan juga memperkecil time frame alias multi time frame ya, karena itu perlu sekali untuk kita menjangkau hal-hal yang tidak tampak dan hidden seperti itu. Oke, dari video ini saya harap mungkin banyak manfaat yang bisa rekan-rekan ambil, dan untuk video selanjutnya part 3 mengenai supply dan demand akan segera kita bahas. Dan apabila teman-teman ingin mendapatkan update beserta video-video terbaru tentang edukasi trading beginner hingga expert, teman-teman bisa bantu untuk bunyikan lonceng, untuk subscribe, like, dan komen agar kami juga bisa lebih mengeksplor video-video edukasi trading di forex, saham, dan juga kripto. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan salam profit.